Selamat datang kembali teman-teman di video ini dan juga teman-teman yang ada di tempat. Pada saat ini sudah ada kelompok 4 di sini dengan materi larutan asam basa. Tentunya teman-teman semua sudah melihat video yang telah disajikan oleh kelompok. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian akan mengajukan pertanyaan. Nah, kami akan mempersilahkan teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang akan bertanya. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, untuk pertanyaannya yang pertama, pada menit yang ketiga, pada pernyataan, tidaklah bijaksana untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan dengan mencicipinya, karena banyak diantaranya yang dapat merusak kulit atau bahkan beracun. Yang menjadi pertanyaan kelompok kami, berikan contoh asam atau basa yang bersifat merusak kulit dan beracun, serta jelaskan cara yang tepat untuk menguji asam atau basa tersebut dengan sifat yang merusak kulit dan beracun tersebut. Dan yang kedua, pada menit yang ke-5.27, dijelaskan untuk mengetahui suatu larutan diperlukan suatu indikator yang menjadi pertanyaan, yaitu persyaratan apa yang harus ada dalam suatu zat untuk dapat digunakan sebagai indikator. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pada menit yang ke-20:43 detik, dipaparkan bahwa cara lain untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu zat dapat menggunakan indikator alami, yaitu berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa tumbuhan dapat digunakan sebagai penentu indikator asam atau basa? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rivilia yang mewakili kelompok 2 untuk bertanya. Nah, selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari kelompok 4. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Rivilia. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, contoh larutan asam yang bersifat merusak kulit yaitu asam sulfat, di mana jika larutan asam sulfat mengenai kulit maka akan timbul luka seperti luka bakar. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji asam atau basa yaitu dengan menggunakan kertas lakmus atau bisa juga dengan pH meter. Nah, untuk jawaban pertanyaan nomor 2, suatu zat dapat digunakan menjadi indikator asam dan basa yaitu jika zat tersebut memiliki sifat yang stabil dan tidak mudah berubah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu, zat tersebut juga harus memiliki perubahan warna ketika digunakan untuk titrasi asam dan basa. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan nomor 3, tumbuhan dapat menjadi indikator yang baik adalah karena pada kelopak bunga tumbuhan memiliki pigmen sehingga diekstrak menghasilkan berbagai warna. Indikator asam basa yang baik adalah yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Demikian jawaban dari kelompok kami, semoga dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Oke, dipersilakan Soleha. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 4, saya ingin bertanya pada video menit 12 menit pada 51 detik, dikatakan bahwa dalam keadaan murni, basa umumnya berupa kristal padat dan bersifat kaustik. Nah, dari pernyataan tersebut, coba menurut kelompok jelaskan mengapa bisa dikatakan bersifat kaustik. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, pada menit 19 menit pada 32 detik dipaparkan dalam video cara menentukan senyawa bersifat asam, basah, atau netral. Nah, dapat menggunakan kertas lakmus dan larutan indikator atau indikator alami. Yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami, apakah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan indikator alami? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pada menit 12 menit
detik dikatakan bahwa asam dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu asam organik dan asam anorganik. Coba berikan masing-masing contoh dari asam organik dan asam anorganik. Begitulah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kelompok 1. Nah, selanjutnya dipersilakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Soleha. Yang pertama, basa dikatakan bersifat kaustik karena senyawa-senyawa basa dapat merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Contohnya yaitu larutan asam sulfat. Nah, selanjutnya yang kedua, salah satu kelebihan menggunakan indikator alami adalah tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat mengukur pH larutan secara presisi, sehingga hanya bisa menentukan range pH dari larutan. Yang ketiga, contoh asam organik, yaitu yang pertama asam askorbat atau vitamin C, yang kedua asam sitrat, yang ketiga asam asetat atau asam cuka, yang keempat asam propionat, yang kelima asam butanoat. Sedangkan contoh asam anorganik yaitu yang pertama asam sulfat, yang kedua asam nitrat, yang ketiga asam klorida, yang keempat asam iodida, dan yang kelima asam fluorida. Sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga kelompok dari Soleha bisa menerima jawaban dari kami. Baik sekali jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari kelompok yang akan bertanya. Dipersilakan kelompok 6 untuk bertanya. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok 6 mewakili teman-teman saya yang tercinta dan tersayang. Di sini saya akan bertanya, pada menit ke-15.54 di video sebelumnya, dinyatakan bahwa reaksi asam basa disebut juga reaksi penggaraman. Nah, coba jelaskan mengapa garam dapat bersifat asam atau basa. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada menit ke-16.17 dinyatakan bahwa walaupun reaksi asam dengan basa disebut reaksi penetralan, tetapi hasil reaksi atau garam tidak selalu bersifat netral. Nah, dari pernyataan tersebut, saya beserta kedua rekan saya memiliki pertanyaan yang lebih, yaitu mengapa hasil reaksi atau garam tidak selalu bersifat netral. Kemudian pada pertanyaan ketiga, itu pada menit ke-25.22, dicatat ya, kelompok 4, dijelaskan bahwa derajat keasaman atau pH suatu larutan dapat ditentukan menggunakan beberapa indikator, ya kan? Yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu, di antara berbagai jenis indikator asam dan basa, manakah yang memberikan data paling akurat? Nah, buat kelompok 4, tolong dijelaskan secara spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 6. Selanjutnya pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok 4. Dipersilakan kelompok 4. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang diwakili oleh saudari Eva. Yang pertama, larutan garam dapat bersifat netral, asam ataupun basa. Hal ini dikarenakan terjadinya hidrolisis garam, yaitu reaksi dari suatu kation atau suatu anion ataupun keduanya dengan air menghasilkan ion H+ atau OH-. Secara umum, larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa kuat bersifat netral. Larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa lemah bersifat asam, dan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat bersifat basa. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Reaksi asam dan basa
membentuk garam dan air disebut reaksi penetralan. Akan tetapi larutan garam tidak selalu bersifat netral. Larutan garam dapat bersifat netral, asam dan basa karena reaksi garam dengan air di mana komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air membentuk ion H3O+ atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan H3O+, maka larutan bersifat asam. Tetapi jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Indikator asam basa yang paling akurat adalah pH meter digital. Karena dengan alat itu kita bisa menentukan besar pH suatu larutan dengan ketelitian beberapa digit di belakang koma, tergantung kualitas alatnya. Semakin bagus, semakin akurat. Sekian jawaban dari kami kelompok 4. Semoga kelompok 6 bisa menerima jawaban dari kami. Ya, terima kasih untuk jawabannya kelompok 4. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari kelompok yang akan bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Yang pertama, pada menit ke-20 lewat 52 detik, yaitu dinyatakan bahwa berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Dari hal tersebut, coba berikan contoh tumbuhan atau bunga selain dari yang ada di pertanyaan tersebut dan jelaskan mengapa tumbuhan atau bunga tersebut dapat digunakan sebagai indikator. Yang kedua, pada menit ke-25 lewat 17 detik dikatakan bahwa derajat keasaman atau pH suatu larutan dapat ditentukan menggunakan indikator universal, indikator stick, larutan indikator, dan pH meter. Nah, coba uraikan apa saja yang dimaksud dengan indikator universal, indikator stick, larutan indikator, dan pH meter. Pertanyaan yang ketiga, pada menit ke-32 lewat 42 detik terdapat sebuah video praktikum, yaitu pengujian larutan asam basa menggunakan indikator universal serta kertas lakmus. Nah, coba berikan kesimpulan dari video praktikum tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari kelompok 4. Dipersilakan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Ayu. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, contohnya itu ialah kelopak bunga sepatu, daun bayam merah, daun bangka-bangkan, serta kayu secang. Sebenarnya itu hampir semua tumbuhan berwarna dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Namun, terkadang perubahan warnanya tidak jelas perbedaannya. Tumbuhan itu dapat menjadi indikator yang baik karena pada kelopak bunga tumbuhan itu memiliki pigmen sehingga diekstrak menghasilkan berbagai warna. Dan sebab itu hanya beberapa saja yang sering dipakai karena menunjukkan perbedaan warna yang jelas saat berada di lingkungan asam serta saat berada di lingkungan basa. Misalnya itu bunga kembang sepatu dengan larutan ekstrak yang berwarna ungu akan berubah menjadi merah dalam suasana asam serta berwarna hijau dalam suasana basa. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan nomor 2, yang dimaksud dengan indikator universal adalah campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal itu ada 2 macam, yaitu indikator yang berupa kertas dan larutan. Dan kemudian yang dimaksud dengan indikator kertas atau indikator stick, yaitu indikator kertas berupa kertas serap, dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Penggunaannya sangat sederhana. Sehelai indikator dicelupkan
ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian dibandingkan dengan peta warna yang tersedia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan larutan indikator yaitu salah satu contoh indikator universal jenis larutan adalah larutan metal jingga. Pada pH kurang dari 6 larutan ini berwarna jingga, sedangkan pada pH lebih dari 7 warnanya menjadi kuning. Contoh indikator cair lainnya adalah indikator phenolphthalein. pH di bawah 8, phenolphthalein ini tidak berwarna dan akan berwarna merah anggur apabila pH larutan di atas 10. Dan yang dimaksud dengan pH meter yaitu pengujian sifat larutan asam basa dapat juga menggunakan pH meter. Penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Dan jawaban untuk pertanyaan nomor 3, berdasarkan percobaan praktikum yang telah kami tampilkan pada video tersebut, dapat kami tarik kesimpulannya. Yang pertama, bahwa cara menentukan asam basa dan netral suatu larutan menggunakan kertas lakmus yaitu dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus yang telah dicelupkan. Yang kedua, apabila kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka sifat larutan tersebut adalah basa. Dan apabila kertas lakmus biru berubah menjadi merah, maka sifat larutan tersebut adalah asam. Dan yang ketiga, apabila kertas lakmus tidak mengalami perubahan warna, maka sifat larutan tersebut adalah netral. Dan keempat, suatu larutan dapat diketahui pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Demikian jawaban dari kelompok kami, semoga dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya kelompok 4. Selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari kelompok yang akan bertanya. Ya, dipersilakan kelompok 5. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan video yang sudah dipaparkan, ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, dari video penjelasan materi mengenai larutan asam basa, menurut kelompok 4, apa manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari materi asam basa di dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua, pada menit ke-21:52 dijelaskan mengenai penentuan skala keasaman dan kebasahan. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana mengetahui keasaman dan kebasahan pada suatu saat? Dan pada pertanyaan ketiga, di menit yang ke-3:05 dijelaskan mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Yang menjadi pertanyaan, coba jelaskan perbedaan antara asam basa menurut Arrhenius. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 5. Nah, selanjutnya kita akan dengar jawaban dari kelompok 4. Dipersilakan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diwakilkan oleh Dewi. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, mempelajari kimia tentang asam basa, kita dapat mengetahui bahan-bahan apa saja dalam kehidupan kita yang bersifat asam ataupun basa. Kita dapat mengetahui sifat-sifat dari asam basa tersebut sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita dapat menghindari bahaya dari penggunaan asam basa tersebut. Misalnya saja bahaya dari asam sulfat pekat yang bersifat sangat korosif. Kita dapat mengatur pH dari asam lambung sehingga kita dapat meminimalisasikan dari penyakit lambung, misalnya MAH. Kita bisa tahu kalau sabun itu bersifat basa dan cuka bersifat asam sehingga bisa digunakan sebagai penyedap masakan. Dan masih banyak lagi keuntungan dari kita mengetahui tentang asam basa dari suatu bahan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya ialah cara mengetahui keasaman dan kebasahan pada suatu zat. Hal ini bergantung pada banyak sedikitnya ion A positif untuk asam dan ion O amin untuk basa dalam zat tersebut serta derajat ionisasi zat tersebut. Tingkat keasaman dan kebasahan suatu zat dapat dinyatakan dengan pH. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan nomor 3, perbedaan asam dan basa menurut Arrhenius ialah kalau
Asam itu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion A positif, sedangkan basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion O amin. Demikian jawaban dari kami, semoga dapat diterima. Iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah bertanya dan juga kelompok 4 yang telah menjawab. Ya, semoga apa yang telah kami bahas dalam video ini dapat teman-teman mengerti dan dapat teman-teman pelajari untuk menjadi pelajaran berikutnya. Nah, sampai jumpa kembali di kelompok-kelompok selanjutnya.